Karena saya orang Jawa. Dalam kita bahasa Jawa dan bahasa Batak sama, tidak ada kata Allah, yang ada adalah Jehovah. Oke, Ulangan 32 ayat 18. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan. Ini nyanyian Musa. Sebelum Musa diangkat ke surga karena mayatnya tidak ditemukan, maka Musa menyanyi. Ulangan 32 nyanyian Musa yang luar biasa. Nah, Musa memanggil pencipta alam semesta dengan sebutan gunung batu yang telah memperanakkan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan, jawab dengan baik. Kalau dia memperanakkan dan melahirkan, dia itu bapak atau ibu? Ayo, nggak usah takut. Masa cuma Dr. Gultom aja jawab? Kalau dia melahirkan, itu bapak atau ibu? Nah, El Shaddai. Kalau saya ngerti bahasa Ibrani agak lebih jelas. Terjemahnya bukan Tuhan Maha Kuasa. Tidak. El Shaddai itu justru menyebutkan Tuhan itu mama yang menyusui. Itu El Shaddai. Nah, jadi di surga ada papa dan mama. Maka itu ada kata kita. Jadi Tuhan bukan laki dan perempuan dalam jenis kelamin, tidak. Tapi dia itu papa dan mama. Jangan panik dulu. Pelajari hukum perjanjian baru. Kalau dua orang sudah menikah, mereka itu dua atau satu. Kalau tangan saya begini, ini berapa? Dua. Kalau begini, jadi walaupun dia itu papa dan mama, tetap satu. Katakan amin. Begitu laki dan perempuan menikah, bukan dua, tapi satu. Jadi kata kita di ayat 26 itu menunjukkan di surga ada keluarga. Maka itu ketika dari ayat 3 Kejadian 1 sampai ayat 24, semua firman yang Maha Kudus menciptakan. Tapi begitu ayat 26 kata berubah menjadikan. To create dan to make itu beda. Ayat 26, manusia bukan diciptakan tapi dijadikan. Akar kata dijadikan itu dilahirkan. Jadi dia benci perceraian sebab ayah ibu tidak bisa dipisahkan lagi. Maka kalau suami menceraikan istrinya, berarti dia sedang memenggal kepalanya sendiri. Kalau istri menceraikan suaminya, dia sedang potong tubuhnya sendiri. Mengerti sekarang? Bagaimana manusia bisa hidup tanpa kepala atau tanpa tubuh? Maka itu kalau orang bercerai pasti mati, karena dia memotong kepalanya sendiri. Inilah hukum yang luar biasa. Maka itu perjanjian baru mengatakan, suami itu wakil Yesus, istri itu wakil gereja. Betul? Dan bukankah Wahyu 19 menyatakan bahwa Yesus dan gerejanya itu menyatu? Yesus itu mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Maka itu ada kesatuan. Dan tidak mungkin Yesus menceraikan. Dalam berapa pertanyaan, tapi kan ditulis kalau karena zina. Dengarkan baik-baik. Saya tidak hafal KUHP karena saya bukan polisi dan hakim, tapi saya hafal KUHS. Tahu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal. Dalam KUHS, pasal perzinahan itu luar biasa. Dengarkan Matius 5. Ini KUHS. Barang siapa memandang orang lain lalu terangsang, maka dia sudah berzina dengan orang itu di pikirannya. Hai suami-suami sombong, dengarkan. Kalau kita pakai KUHS itu, jujur, siapa suami yang gak pernah berzina? Jawab iya atau tidak? Ya. Termasuk pendeta. Karena kita punya mata. Gara-gara ayat itu saya pernah minta, kalau gitu lebih baik saya jadi buta supaya aman Tuhan. Ini mata ini kurang ajar betul. Kalau begitu, apakah
cuma istri yang berzina yang diceraikan, lalu suami berzina diapakan? Enak saja. Para hamba Tuhan sampaikan hukum itu. Kalau kita baca Matius 15 yang teliti, ayat 5 kuncinya, sejak dulu tidak demikian, sejak awal tidak demikian. Tuhan tetap benci perceraian. Jadi tidak ada perceraian dalam pernikahan kudus. Ibrani 13 ayat 4. Cepat dengarkan anak-anak muda secara khusus. Saya titipkan pesan ini kepada kalian. Gereja dengar. Saya akan ngomong apa adanya tapi jangan tersinggung. Hampir 87% kitab suci kita itu membahas pernikahan. Bayangkan, hampir 87% topik terbesar di Alkitab ini pernikahan. Dengarkan, saya dapat terasa ini bulan Juli tahun 87. Hendaklah berapa orang? Baca cepat, berapa orang? Kamu semua harus apa? Penuh hormat. Enggak cuma hormat, dengarkan, tapi penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur suami istri, sebab orang-orang Sunda dan berzina akan dihakimi Tuhan. Oke, lihat ini, saudara. Saya percaya rakyat di negeri mana saja akan sangat tersinggung apabila pemerintahnya membuat sensus tempat tidur. Jawab iya atau tidak? Untuk apa pemerintah membuat sensus tempat tidur, tapi surga mengurus tempat tidur suami istri? Ini ayat. Perhatikan, Yandi dan Yuan, kami tidak mau tahu tempat tidurmu merek apa, berapa besar itu urusan kalian. Tapi begini anak-anak Tuhan, satu-satunya tempat yang surga pilih untuk menjadi tahtanya di bumi, ternyata bukan di gereja, bukan di kebaktian, tapi surga memilih tahta di bumi, itu justru di tempat tidur suami istri. Dan ini ayatnya. Gunakan terminologi perjanjian lama. Setiap kali yang Maha Kudus hadir di satu tempat, maka selalu pesannya, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Nah, kalau sampai surga minta pada suami istri supaya menguduskan tempat tidurnya, berarti yang Maha Kudus hadir di tempat tidur itu. Pertanyaannya, apa surga kalah ramai dengan tempat tidur suami istri sehingga surga milih tempat tidur kita yang sudah menikah? Saudara, ini hal yang sangat hebat. Tolong simpan rahasia ini. Saya menemukan kebenaran dari firman Tuhan Yesus berkata, belajarlah kamu dari siapa? Ayo, supaya kita dari siapa belajar ini? Anak-anak. Betul? Ternyata menemukan rahasia firman Tuhan menggunakan logika anak-anak itu jauh lebih hebat. Karena kalau kita mempelajari Alkitab menggunakan logika teolog, malah mumet yang mendengar. Maka itu pakai logika anak-anak. Kalau sudah mendengar cara saya khotbah, saya akan selalu pakai logika anak-anak. Dengarkan, saya ingin tanya kepada ibu bapak yang sudah punya anak. Mungkin juga anak-anak muda masih ingat, ada satu tempat di rumah anak-anak paling suka dan bisa ramai di situ. Tempat apa itu? Tempat tidur ayah ibu. Iya atau tidak? Tidak tahu mengapa anak-anak itu ngerti ada tempat yang paling menyenangkan di tempat tidur itu. Begitu mereka tahu ayah ibunya di situ, langsung ribut. Biasanya yang cerewet itu mamanya. Hei, jangan diinjak-injak, spray baru dicuci itu kotor merah. Itu mamanya paling cerewet biasa begitu. Dengarkan ibu bapak, mengapa anak-anak tahu di tempat tidur itu ada surga? Mereka nggak takut main di situ, berguling-guling, wah sudah tertawa, senang sekali. Tapi dengarkan, begitu ayah ibu ada masalah, walaupun nggak sempat ribut, tapi dia anak-anak jadi takut naik ke tempat tidur itu, betul tidak? Mereka tahu ada neraka di sini, itu serius. Maka itu mereka nggak berani naik ke situ. Siapa memberitahu mereka? Dengar, orang-orang tua, saya belajar dari anak-anak luar biasa. Nanti kalau kalian sudah punya anak, dengarkan baik-baik.
Setiap kali ada bayi yang gelisah, rewel,